Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wengi. Indigo Bangsa Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Jessica. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wengi, Indigo Bangsa Lelembut. Si pengung Derap langkah menggema di sepanjang lorong yang memanjang tak berujung. Kegelapan yang menyelimuti sejauh mata memandang, juga kabut tipis yang semakin membuat kesan menyeramkan semakin terasa. Langkah kaki Cika terus menggema berlarian di atas lantai yang sedikit basah. Bunyi deru nafas terdengar bersautan karena suasana yang sepi dan sunyi. Dia menelan ludahnya. Dengan matanya yang jelalatan menatap ke kiri dan ke kanan. Hanya gelap, pekat. Dia seperti dikerubungi oleh kegelapan. Langkahnya semakin memacu dengan cepat. Saat suara-suara ganjil yang terdengar menyapu kedua telinganya, suara tangisan, geraman, cacian, nyanyian hingga deru napas dari entah makhluk apa yang saling bersautan. Ya Tuhan, kakinya kian melemah, namun dia harus terus berlari jika tidak ingin kegelapan menelannya bulat-bulat. Dia terus berdoa dalam hati, sembari terus memaksa kakinya untuk terus berlari. Peluh sudah membasahi tubuh di malam yang sangat dingin ini. Dadanya terasa sesak seperti akan meledak. Cika, gadis itu, tiba-tiba berhenti berlari, lalu sedikit membungkuk dengan napas yang naik turun. Cika langsung menegakkan badannya. Tangan kanannya yang memegang lentera gaib dia arahkan ke sumber suara. Cahaya kekuningan dari lentera gaib itu menerangi ke sebuah spot. Matanya memicing, kedua kakinya perlahan melangkah. Siapa dia? Suara Cika menggema menembus ke dalam kegelapan, ke dalam remang-remang sorot lentera gaib yang dia ulurkan ke depan. Tak ada sautan, namun desisan angin yang entah dari mana asalnya menerpa tubuh belakangnya, membuat Cika terkesiap dan memutar tubuhnya begitu saja. Kini yang terdengar hanya deru napasnya yang kian membabi buta. Cika mendongak ke arah kegelapan yang kini seperti membentuk pusara. Sial, dia harus menemukan pintu kamarnya sebelum terlambat, atau sukmanya akan tertahan di tempat ini entah sampai kapan. Cika kembali melangkahkan kakinya, berlari sekuat tenaga dengan bantuan cahaya dari lentera gaib yang dia tenteng di tangan kanan. Matanya awas menatap ke sekitar, dengan otaknya yang terus berpikir. Menemukan pintu kamarnya kini terasa sangat sulit di tengah kegelapan. Sial, suara itu lagi. Cika menoleh ke samping, sorot lampu di lentera gaibnya menerangi di sekitar. Di tengah keremang-remangan cahaya kuning, matanya bersiborok dengan sepasang mata berwarna merah yang tengah menatapnya. Cika hampir saja terjungkal saat sorot dari cahaya lentera gaib itu semakin memvisualisasikan makhluk yang tengah berdiri tak jauh darinya. Dek, bangun dek. Suara yang terdengar jauh namun terasa begitu dekat. Cika langsung berbalik badan dan lari tunggang langgang ke arah semburat cahaya berwarna kebiruan. Namun di sela larinya dia sempat menoleh ke belakang dan matanya sekilas melihat gadis kecil yang tengah berdiri di samping makhluk bermata merah itu. 30 menit sebelum Cika bangun, bunyi jarum jam terdengar konstan mengisi seluruh ruangan. Sepi dan sunyi karena hari sudah menunjukkan pukul 23.30. Kamar dengan nuansa berwarna putih dan biru itu terlihat tenang. Dua gadis belia mengisi di dalamnya.
Sani masih terjaga dan terus berkutat dengan bolpen dan juga beberapa buku tebal. Tak jauh darinya sang adik sudah tertidur pulas dengan posisinya yang sedikit aneh. Bu Melody nggak kira-kira kalau ngasih tugas. Sani ngedumel lalu menguap, meregangkan jari-jarinya karena sudah hampir 3 jam dia berkutat dengan tugas-tugas sekolahnya. Sani melirik ke arah jam dinding yang tergantung di tembok. Pantesan aku udah capek banget. Udah hampir tengah malam ternyata. Sani kembali menatap tugas sekolahnya. Sudah selesai, tinggal menumpuknya esok hari. Lantas dia membereskan buku-bukunya, menata kembali ke dalam rak buku sesuai dengan abjad. Setelah semuanya selesai, dia melangkah ke tempat tidur. Bibirnya tersenyum saat menatap sang adik yang tengah tertidur dengan mulut yang setengah terbuka. Sani merebahkan tubuhnya di samping sang adik yang masih tertidur pulas, menarik selimut untuk membungkus tubuhnya karena tiba-tiba hawa dingin memenuhi seluruh ruangan. Sembari menunggu kantuk yang belum juga datang, Sani larut dalam dunianya di aplikasi Instagram. Hingga suara deru nafas sang adik membuatnya spontan menoleh ke samping. Mata Sani terbelalak. Ponselnya hampir saja terlempar begitu saja. Sani bangkit dari posisinya yang tadi tiduran, duduk di samping tubuh sang adik yang tengah bergerak gusar di tengah tidurnya. Astaga dek, bangun. Sani menepuk-nepuk pipi adiknya sambil terus berusaha membuat sang adik terjaga. Dek, Cika bangun. Tubuh Cika menggelijang, lalu kejang dengan mulut terbuka. Tak tinggal diam, Sani langsung bangkit dan turun dari tempat tidur. Mengambil lilin dari laci meja belajar, memasang lilin-lilin itu di sekitar pintu kamar mereka. Beli. Setelah semua lilin menyala, Sani mematikan lampu kamar. Kini hanya semburat cahaya lilin-lilin yang menerangi kamar itu. Tubuh Cika masih mengejang. Sani memegang tangan adiknya itu. Dingin sekali seperti mayat. Sani lalu menggoncang tubuh Cika sambil terus memanggilnya untuk bangun. Dek, bangun dek. Mata Sani sudah berkaca-kaca, lalu tak sampai 5 detik pipi gadis ayu itu sudah berurai air mata. Dalam keremangan cahaya dia terus memanggil Cika, berharap di dunia furter suaranya itu bisa menuntun Cika untuk pulang dan bangun dari meraga sukmanya. Bali dek, Bali. Bangun dek. Sambil terisak, Sani terus menggoncang tubuh Cika hingga gadis yang lebih muda 3 tahun darinya itu menghentakkan tubuhnya disertai deru nafas yang menggebu. Dada Cika membusung, matanya terbelalak lebar. Dek. Sani langsung memeluk adiknya, dan tubuh Cika terkulai lemas di pelukan Sani. Mata Cika mengerjap dalam keremangan cahaya lilin. Tangannya terulur dan membalas pelukan Sani. Mbak. Deru napas Cika kian stabil. Degup jantungnya yang beberapa menit lalu seperti akan meledak ini juga mulai stabil. Sani mengelus punggung adiknya itu, lalu sejurus kemudian meregangkan pelukannya, menatap wajah Cika yang ditempa semburat cahaya lilin. Kamu gak apa-apa? Tanya Sani yang langsung mendapatkan anggukan dari Cika. Sani menghela napas tenangnya. Dia beranjak dari tempat tidur dan menghidupkan kembali lampu, lalu kembali duduk di hadapan Cika. Wajah adiknya itu sedikit pucat, titik-titik embun keringat di dahinya masih terlihat. Tadi aku lihat anak kecil, ucap Cika yang membuat Sani langsung menaikkan satu alisnya seolah berkata siapa. Aku nggak tahu dia siapa mbak, tapi wajahnya seolah dia lagi teriak minta tolong. Lalu di samping anak kecil itu. Cika terdiam, kembali mengingat rupa makhluk mengerikan bermata merah menyala itu sungguh mengguncang jiwanya. Walaupun ini tidak sekali Cika berhadapan dengan makhluk dari bangsa lelembut, tapi entah mengapa makhluk tadi benar-benar sangat mengerikan. Berbeda dengan bangsa lelembut ecek-ecek macam kuntilanak atau semacamnya. Udah gak usah dipikirin, yang penting kamu udah bisa bangun. Mbak khawatir banget lihat kamu kayak tadi. Maaf mbak, tadi aku kelepasan. Kayaknya ada energi gak baik yang dorong aku buat lebih dalam masuk ke dunia furter. Cika melirik ke atas tempat jam dinding yang menggantung. Pukul 12:30. Ya udah gak usah dipikirin lagi.
Kamu gak usah main-main ke sana lagi, Mbak benar-benar khawatir tadi. Iya Mbak, maaf ya. Cika tersenyum hingga menampilkan gummy smile-nya, membuat Sani menarik bibirnya yang mencubit pelan pipi Cika. Keduanya lalu tertawa seolah beberapa saat lalu tak terjadi apa-apa. Mereka mengobrolkan apa saja hingga keduanya sama-sama menguap dan tertidur. Dalam mimpi Cika, wajah anak kecil itu kembali muncul. Pagi menjelang ditandai matahari yang muncul malu-malu nan jauh di sana. Desingan suara angin di penghujung musim kemarau membuat bulu kuduk meremang. Sani sudah terbangun beberapa menit yang lalu. Setelah menunaikan sholat subuh, dia lantas menuju dapur membuat sarapan untuknya dan juga untuk Cika. Hidupnya hanya berdoa bersama Cika membuatnya mau tak mau menjadi gadis yang mandiri. Bapak dan ibu sudah bercerai. Bapak memilih menikah lagi dan hidup di kota Jakarta, sedangkan ibu memilih menyibukkan diri dengan bisnis keluarganya yang mengharuskannya bolak-balik Indonesia Jepang. Sani memakai celemek bermotif bunga-bunga dan mulai sibuk dengan alat tempurnya. Memasak, hal yang membuat sebagian perempuan malas untuk melakukannya. Namun tidak dengan Sani, dia menyukainya. Di lain ruangan, Cika masih terduduk di atas sajadah, lengkap dengan mukena yang masih terpasang di tubuhnya. Matanya menatap jauh ke depan. Semenjak kejadian meragasuk mata di malam, ada sesuatu yang mengganggunya. Anak kecil itu seperti minta tolong akan sesuatu yang tidak Cika pahami. Cika menghela napasnya, membiarkan perasaan tak enak itu menguar begitu saja. Karena sejujurnya dia sudah lelah menghadapi makhluk lelembut di luar sana. Tapi mau bagaimana lagi, kelebihan yang diturunkan dari eyangnya itu menuntutnya untuk selalu bersinggungan dengan makhluk tak kasat mata. "Dek, sarapan yuk!" Teriakan dari suara sedikit cadel milik Sani membuyarkan lamunannya. Cika langsung bergegas, mencopot mukenanya dan melipatnya dengan rapi, menaruhnya di rak khusus dan langsung berjalan ke arah pintu kamar. "Iya Mbak, OTW nih." Gadis dengan senyum gami itu meninggalkan kamarnya tanpa tahu ada perempuan dengan pakaian khas kerajaan Jawa yang tengah menatapnya dengan lembut. "Gimana? Enak gak?" Sani belum menyedok sama sekali nasi goreng kornetnya. Binar matanya menatap Cika yang tengah melahap nasi goreng itu dengan penuh harap. "Enak banget Mbak." Karena saking lahapnya, Cika tersedak yang langsung membuat Sani menyodorkan segelas air putih. "Pelan-pelan dek, kamu tuh ya. Saking enaknya Mbak, masakan Mbak kan selalu enak." Cika mengacungkan jempolnya membuat Sani bernapas lega dan merasa senang karena dipuji masakannya oleh sang adik. Keduanya mulai larut pada makanan masing-masing. Kadang sambil ngobrol, kadang Cika sambil meledek Sani yang membuat gadis ayu itu mendengus sebal. Beberapa menit berlalu dan keduanya telah selesai sarapan. Cika dan Sani sama-sama murid SMA Horizon. Cika duduk di bangku kelas 10, sedangkan Sani duduk di bangku kelas 12. Keduanya sama-sama murid ilmu pengetahuan sosial. "Kamu ke mobil dulu deh, Mbak mau ambil sketebook dulu di kamar," ucap Sani setelah selesai mengelap piring dan gelas yang baru saja dicuci oleh Cika. "Oh ya dek, kamu gak lupa kan kunyitnya?" Sani yang sudah akan naik ke atas kembali mengurungkannya. Cika merogoh ke dalam saku rok sekolahnya lalu mengeluarkan kunyit sebesar kelingking jempol bayi yang telah mengering. "Aman Mbak, aku gak pernah lupa kok." Kunyit, tanaman apotek hidup itu menurut orang Jawa mampu melindungi dari serangan makhluk halus, tapi tentu saja kunyit terlebih dahulu dibacakan doa. "Ya udah kalau gitu kamu ke mobil dulu deh sekalian panasin ya." "Iya siap Mbak." Cika berjalan berlawanan arah dari Sani. Sani menuju ke kamar sedangkan Cika keluar rumah. Mobil berwarna putih milik Sani itu terparkir rapi di halaman tempat tinggal mereka. Cika masuk ke dalam mobil, lalu mulai memanasinya sambil menunggu Sani datang. Gadis itu duduk di belakang kemudi sambil menyumpal kedua telinganya dengan handset. Mulut Cika bersenandung kecil mengikuti lagu yang tengah dia mainkan. Namun saat di tengah-tengah lagu, tiba-tiba lagu yang tengah dia dengarkan berubah.
Lantunan dari suara yang lembut namun mampu membuat bulu kuduk meremang. Cika tertegun mematung di dalam mobil yang kini dalam pandangannya dia duduk di tengah tanah lapang. Tanah lapang yang sangat luas dengan dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Kembali, sepenggal lagu itu terdengar menyapu ke gendang telinga Cika. Perlahan kepala Cika menoleh ke samping dan hal yang selanjutnya dia lihat membuat tubuhnya terjungkal seketika. Tubuh Cika tersentak. Lalu menatap ke sekitar, dia masih berada di dalam mobil dengan kedua telinga yang masih tersumbat handset. Sani menatapnya dengan khawatir. "Kamu kenapa ngelamun ya?" tanya Sani lalu mulai sibuk dengan setir kemudi. Cika terbengong terheran-heran. Tunggu. Bukankah tadi dia yang duduk di belakang kemudi? Lalu kenapa sekarang dia bisa duduk di bangku penumpang? Siapa yang memindahkannya? Tak mungkin Sani. Dan makhluk tadi itu apa? "Aku nggak apa-apa kok mbak, cuma apa? Enggak apa-apa kok mbak." Cika tersenyum namun dengan otak yang terus berpikir. Mobil itu terus melaju meninggalkan perumahan tempat tinggal Cika dan Sani. Namun Cika menyadarinya ada sesuatu yang tengah mengikuti mereka dari belakang. Gadis berkulit kecoklatan itu tengah menyisir rambutnya yang panjang. Sambil memandangi cermin yang memantulkan dirinya, ia bersenandung kecil dengan bahasa Jawa yang khas. Beberapa menit dia melakukan itu hingga panggilan dari wanita parubaya dengan setelan kebaya dan jarik berwarna coklat menghentikan aktivitasnya. "Duh, udah siang loh," ucap wanita parubaya itu, wajahnya bulat dengan rambut yang disanggul rapi khas Jawa. "Iya bu, ini juga mau berangkat kok," jawab gadis itu disertai senyuman yang terlihat manis. Dia kembali berdiri di depan cermin, merapikan dasinya yang berwarna abu-abu, lalu menyelipkan jepitan rambut berwarna emas ke kepalanya. "Ibu tunggu di luar ya kalau begitu. Itu Pak Mul udah nunggu di mobil," jelas wanita parubaya itu yang mendapatkan anggukan dari gadis berkulit kecoklatan itu. Terdengar tembang meluncur begitu saja dari bibir gadis berkulit kecoklatan itu. Sambil membelai rambutnya yang panjang, dia perlahan berjalan meninggalkan kamarnya, meninggalkan sesuatu yang terduduk di kursi kayu. Laki-laki berkumis tipis dengan perawakan gagah dengan setelan kemeja dan celana bahan itu membungkuk saat gadis berkulit kecoklatan itu datang. Wanita bersanggul dengan wajah bulat yang berdiri di samping mobil berwarna hitam itu tersenyum saat melihatnya. "Bu, aku berangkat dulu ya," ucap gadis berkulit kecoklatan itu lalu mencium wanita bersanggul dan berjarik yang dia panggil ibu. "Iya, Ndo, hati-hati ya. Pak Maul, ndak usah ngeput ya." "Baik, Ndoro." Lalu tak lama, Pajero sport hitam itu melaju meninggalkan rumah gedongan khas Jawa dengan deru mesinnya yang memecahkan keheningan pagi. Di dalam mobil, gadis berkulit kecoklatan itu membuka tas lempangnya, mengambil sesuatu dari tas itu lantas memakannya. Senyumannya yang tipis dan terkesan ganjil, remahan bunga melati berjatuhan mengotori rok abu-abunya. Hiruk pikuk terdengar ke seantero penjuru sekolah yang terletak di pusat kota Yogyakarta ini. Ocehan siswa-siswi menjelang lonceng bel masuk menjadi soundtrack alami di pagi yang dingin. Semburat cahaya sang surya masih belum bisa mengurangi hempasan angin di penghujung musim kemarau. Langkah kaki Cika terasa ringan sambil berjalan ke arah kelasnya yang terletak di lantai atas. Sesekali dia menjawab sapaan teman sekolahnya. Cika dikenal sebagai atlet lari yang cukup diperhitungkan. Kakinya yang jenjang dan terlihat sporty menjadi daya tarik tersendiri bagi gadis yang bergamis mel itu. Beberapa murid berlarian di sepanjang lorong yang menghubungkan kelas-kelas. Cika memelankan langkahnya. Ketika sayup-sayup, terdengar suara tembang Jawa yang tak asing bagi indera pendengarannya itu. Tembang Jawa itu seperti berjalan seirama mengikuti Cika dari arah belakang. Mendadak waktu seperti berhenti. Cika berhenti total di tengah lorong. Yang kini dalam penglihatannya murid-murid yang berlalu lalang itu seperti sebuah video rusak yang diperlambat seperti film Matrix. Tidak gusar Cika menarik napas dalam.
Di ujung lorong, perempuan Belanda tengah berdiri sambil menatap Chika. Perempuan dengan wajah terbelah itu seperti tengah mengisyaratkan sesuatu. Chika hanya mengangguk, namun sebelum situasi horor ini menariknya ke dalam alam dunia further yang semakin gelap, dia menghentakkan kakinya lalu merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang kadang Sani sendiri tidak mengerti maksudnya. Tubuhnya berbalik, matanya terbuka, dan waktu seperti kembali berjalan seperti semula. Kamu gak apa-apa? Suara dari gadis yang tak dikenal Chika langsung membuat atensinya menoleh ke arah gadis tersebut. Chika menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Enggak, aku baik-baik aja kok. Tadi cuma sedikit pusing, mungkin karena belum sarapan. Gadis dengan kulit kecoklatan itu mengangguk paham, lalu melepaskan tangannya pada lengan Chika. Aku Jinan Safa, panggil aja Jinan. Gadis yang ternyata bernama Jinan itu mengulurkan tangannya lalu tersenyum ke arah Chika. Senyuman yang di mata Chika terasa ganjil. Chika membalas uluran tangan Jinan, menjabat tangan gadis itu yang terasa dingin. Jessica Tamara, panggilanku Chika. Chika tersenyum, jabat tangan mereka putus. Kamu murid baru ya? Tanya Chika yang merasa tidak pernah sekalipun melihat wajah Jinan di area sekolah. Pertanyaan dari Chika mendapatkan anggukan dari Jinan. Iya, ini hari pertama aku masuk. Jinan kembali tersenyum, kini sambil mengelus rambutnya yang dibiarkan tergerai panjang. Dan entah kenapa gerakan itu sedikit horor di mata Chika. Cik. Suara panggilan terdengar menyapu ke indera pendengaran Chika juga Jinan. Laki-laki dengan jaket kulit berwarna hitam berjalan menghampiri keduanya. Lebih tepatnya menghampiri Chika. Aku tungguin lo dari tadi, ucap lelaki itu sambil bersedekap dada lalu sedikit melirik ke arah Jinan. Mau nyentek lagi? Laki-laki itu terbahak lalu mengacak pelan pucuk rambut Chika yang membuat si empunya langsung melempar tatapan mematikan menepis tangan laki-laki itu. Oh Nil, berantakan nih rambutku. Alah, tetap cantik kok. O'Neil tersenyum jenaka lalu mencolek dagu Chika yang membuat Chika langsung meninju bahu O'Neil. Pertengkaran keduanya menjadi tontonan gratis untuk Jinan. Senyum itu masih terukir jelas di wajahnya yang terkesan dingin. Stop O'Neil, dasar badung Chika mencubit bibir O'Neil hingga laki-laki itu mengadu kesakitan. Kalian pacaran ya? Pertanyaan dari mulut Jinan spontan membuat Chika dan O'Neil langsung menghentikan aksi gelutnya. Suara jangkrik terdengar nyaring. Enggak. Dan mereka kembali berkelahi, melupakan Jinan yang masih berdiri di dekat mereka, menatap mereka berdua dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Daunnya berguguran ditiup oleh angin, berserakan di tanah yang berumput membuat kombinasi warna hijau kecoklatan. Sani duduk di bangku panjang yang terletak di bawah pohon besar dengan daun yang lebat. Dahan pohon itu menjulang kemana-mana tak tentu arah, namun bagi Sani itu yang membuat pohon itu terlihat berseni, walaupun sedikit abstrak dan terkesan creepy. Tangannya asik menari di atas sketbook. Raut wajahnya terlihat serius menatap kertas berwarna putih dengan coretan-coretan hasil dari tarian jemarinya. Beberapa kali arah pandangnya menatap ke depan, lalu beralih ke sketbooknya. Sani terlalu berkonsentrasi hingga tidak menyadari jika di sampingnya sudah ada orang lain yang duduk sambil bersender ke kepala bangku. Seorang laki-laki dengan headphone putih yang menggantung di lehernya menatap Sani dengan lembut disertai senyuman. Laki-laki itu beralih menatap sketbook Sani yang kini sudah dihiasi oleh gambar yang membuat siapapun yang melihatnya pasti akan ketakutan. Namun laki-laki itu hanya menganggukkan kepala, kembali menatap ke depan sambil memasang headphone-nya. Aku gak tahu dia ini siapa, namanya siapa. Tapi aku lihat dia sering berdiri di samping laboratorium di seberang gudang musik. Mungkin nanti aku bakal tanya sama adikku, ucap Sani begitu saja, yang menyadari jika ada orang lain yang duduk di sampingnya. Mukanya nyeremin. Dia jahat gak? Dari energinya sih netral, tapi mukanya emang nyeremin.
Tapi dia nggak suka ganggu manusia, paling dia menampakkan diri sama orang-orang yang emang bisa lihat. Kayak Cika atau aku. Jelas Sandi lalu menutup sketchbooknya dan beralih menatap laki-laki yang duduk di sampingnya. Kayaknya keren ya punya kemampuan kayak kamu sama Cika. Kalian bisa lihat orang yang udah mati, hantu dan semacamnya. Bahkan kemampuan Cika lebih dari itu ya. Suara gemerisik dedaunan yang ditempa angin juga samar-samar ocehan para murid membuat suasana di Taman SMA Horizon memiliki vibes yang khas. Keren apanya yang ada, kalau nggak kuat bisa gila tahu. Aku tuh kalau bisa milih nggak mau punya kemampuan kayak gini, gerak. Menguras energi banget. Tapi aku masih mending sih. Kalau Cika dia memang lebih tinggi ilmunya, dia bisa setara dengan Eyang Sukma. Makanya Eyang selalu mewanti-wanti aku untuk selalu jagain dia. Karena ketika kemampuan dia semakin hebat dan peka, maka tantangannya akan semakin besar. Jelas Sandi matanya jauh menatap ke depan, ke dalam bangunan di depannya yang tampak ramai secara tak kasat mata. Agra, begitu nama laki-laki itu. Ia mengangguk paham. Kalau kamu harus jagain Cika, terus siapa yang jagain kamu kalau terjadi apa-apa? Pertanyaan Agra membuat Sandi terdiam sesaat, namun sejurus kemudian dia tersenyum. Diri aku sendiri. Padahal aku bisa jagain kamu loh. Tangan Agra terulur mengambil daun kecil yang jatuh di atas rambut Sandi. Gimana kamu bisa jagain aku kalau pas nonton film horor aja kamu teriak ketakutan? Sandi menahan tawanya. Agra berdecak dan menatapnya dengan datar. Itu pencitraan aja biar kesan horornya berasa. Mana ada, dasar penakut. Sandi mengambil sketchbooknya lalu berlari kecil meninggalkan Agra. Cahayu, tungguin aku. Agra menyusul gadis berlesung pipi itu, meninggalkan taman yang kini terlihat sunyi. Sunyi tampak di mata biasa, namun ramai di mata istimewa. Malam menjelang begitu saja, sang waktu yang penuh misteri masih terus berjalan. 1 minggu terasa seperti 1 hari, 1 bulan terasa seperti 1 minggu, 1 tahun terasa seperti 1 bulan. Benar apa kata pepatah, waktu cepat berlalu, namun kenang-kenangan menyeramkan itu akan selalu ada dalam bayang-bayang kehidupan seorang Jessica Tamara. Desiran angin masuk melalui celah-celah jendela yang tidak tertutup rapat. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat orang-orang enggan keluar rumah. Mereka lebih suka berdiam diri di rumah sambil menghangatkan badan, mungkin dalam hitungan minggu. Musim kemarau akan segera berakhir, lalu disambut petir kor yang membuat sebagian manusia estetik menyukainya. Seperti Cika tentu saja. Derap langkah yang menggaung di ruang tengah jelas sekali terdengar. Cika baru saja kembali dari rumah Onil, yang hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggalnya. Gadis itu menatap sekilas ke arah jam dinding yang menggantung di atas sebuah lukisan besar. Baru pukul 9 malam, namun tumben sekali suasananya terasa sangat sepi. Dek, baru pulang. Sandi berjalan dari arah dapur sambil menggenggam bergambar beruang. Kepulan asap tipis menguar dari atas muk, bau jahe samar-samar tercium. Iya mbak, tadi ngebentar sama Onil. Mbak bikin wedang jahe ya? Aku mau. Hidung Cika mengendus-endus seperti anjing pelacak, lalu bibirnya tersenyum saat wangi jahe menguar dari muk yang dipegang Sandi. Ambil aja di dapur, mbak bikin 2 porsi kok. Mbak ke atas dulu ya, ke perpustakaan, mau nyelesain baca novel. Oke mbak. Makasih wedang jahenya Cahayu. Cika sudah ngacir ke dapur, sedangkan Sandi hanya mendengus sebal karena ulah adik semata wayangnya itu. Cika memegang muk yang juga bergambar beruang dengan kepulan asap yang mengeluarkan aroma jahe. Gadis itu lantas duduk di atas kursi malas di ruang tengah. Suara seorang perempuan yang tengah membaca berita terdengar dari balik layar televisi, memberitakan kenaikan BBM yang akhir-akhir ini terjadi.
Aroma jahe yang menenangkan membuat Cika terhanyut. Bibirnya menyesap cairan yang bisa menghangatkan tubuh itu. Sambil tersenyum, gadis itu terus larut dalam pikirannya sendiri hingga sebuah suara seperti dobrakan pintu membuyarkan dia dari lamunan indahnya. Kaget membuat muk yang dia pegang bergoyang hingga cipratan air jahe yang masih panas itu mengenai bajunya. Surti, kamu ngagetin aja. Cika tersentak saat hantu perempuan berjenis kuntilanak sudah berdiri di hadapannya dengan kepala menunduk dan rambut tergerai yang berantakan. Hantu bernama Surti yang Cika dan Eyang Sukma temukan 6 tahun yang lalu di sebuah pabrik yang terbengkalai. Ada apa? Cika meletakkan muknya di atas meja kecil lalu menatap Surti yang masih berdiri di depannya. Hawa yang tadinya normal-normal saja berubah menjadi dingin yang ganjil. Dinginnya membuat bulu kuduk meremang, namun Cika sudah terbiasa dengan ini semua. Tadi ada yang mencoba menerobos pagar tapi tidak berhasil, ucap Surti dengan suara yang ganjil. Suaranya terkesan mengambang dan berbeda dengan manusia. Cika langsung bergerak menuju ke jendela besar yang bersebelahan dengan ruang dapur. Dia menyibak tirainya dan menatap keluar ke dalam keheningan malam yang pekat penuh misteri. Tak ada apapun, tidak melihat apapun. Namun dari intuisinya, apa yang Surti bilang benar. Ada entitas yang mencoba menerobos pagar gaib yang ada di sekitar rumahnya. Makhluk itu sejenis genderuwo, walaupun Den Ayu pasti bisa mengalahkannya. Namun Den Ayu harus tetap berhati-hati, dia berniat buruk. Ada yang sengaja mengutus kemari. Den Ayu adalah panggilan Surti untuk Cika, sedangkan Mbak Ayu adalah panggilan Surti untuk Sani. Den Ayu sendiri berarti Raden Ayu. Surti memanggilnya seperti itu karena Cika adalah indigo yang spesial. Di mata Surti, sosok Cika seperti putri dari kerajaan Jawa yang disegani. Kelahiran Cika memang sangat spesial. Dia lahir tepat pukul 12 dini hari di wetonnya spesial juga. Garis keturunan dari sang ibu yang memang mempunyai kelebihan dalam hal supranatural. Ditambah hari wetonnya yang terbilang cukup keramat, membuatnya langsung diawasi dan dijaga oleh Kanjeng Ratu Kidul. Itu mengapa Cika disegani oleh para bangsa lelembut, walaupun tidak semua. Tapi energi Cika yang terbungkus oleh aura mistis pantai selatan membuat para lelembut itu segan padanya. Cika mengangguk, lalu kembali menutup tirai jendela itu. Surti masih berdiri di belakangnya. Cika selalu bisa mencium bunga kantil ketika Surti berada di dekatnya. Cika selalu terenyuh saat melihat Surti. Gadis itu sebenarnya sangat cantik, berusia 19 tahun di tahun 1970. Namun naasnya kecantikan itu membuat petaka. Surti digilir oleh 7 pemuda di lahan kosong di seberang desanya, lalu dibunuh dengan cara digorok lehernya. Kejadian yang sangat membekas dan membuatnya tidak terima yang masih menahannya di dunia ini. Menjadi hantu penasarannya mengerikan. Aku pasti akan berhati-hati. Terima kasih, Surti. Cika tersenyum lalu kembali duduk di atas kursi malasnya, sedangkan Surti masih berdiri di sebelah Cika, menyaksikan Cika yang tengah menyesap wedang jahe. Kamu gak pengen pergi ke tempat yang lebih baik? Belum bisa, Den Ayu. Saya masih berutang budi pada Ndoro Sukma. Beliau sudah menolong saya, Den Ayu dan Mbak Ayu juga sudah menolong saya. Saya sudah janji mau ikut jaga rumah ini. Surti, aku gak akan pernah nahan kamu untuk selalu berada di rumah ini. Jadi kalau memang sudah waktunya tiba, cahaya kamu sudah datang, maka aku akan ikut senang kalau kamu bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Pasti Eyang juga bakal senang lihatnya. Den Ayu, tapi saya masih punya sisa waktu untuk bisa terus di sini. Dan Ayu tidak perlu khawatir, saya benar-benar ikhlas melakukannya. Ucapan Surti entah mengapa membuat mata Cika berkaca-kaca.
Surti memang berbeda dengan hantu yang lain. Walaupun pada awalnya penampakannya cukup mengerikan, namun seiring berjalannya waktu, karena energi positif yang selalu diberi di rumahnya, membuat Surti berangsur-angsur membaik, tidak semengerikan dulu. Saya permisi Den Ayu. Cika mengangguk, masih dengan mata yang berkaca-kaca. Surti berjalan mengambang, menembus ke tembok dan hilang begitu saja. Berangsur-angsur hawa dingin dengan aura mistik berganti dengan hawa dinginnya normal. Suara detik dari jarum jam yang menghiasi malam membuat waktu sejatinya terus berjalan. Jika masih duduk di kursi malasnya dengan sejuta pikiran yang meringsek masuk ke dalam otak. Beberapa kali dia menghela napas, lalu memejamkan mata barang sebentar. Namun selintas wajah anak kecil yang dia temui saat di dunia furter dan sekelebat bayangan wajah jinan yang tersenyum benar-benar membuatnya sangat ganjil. Tak ingin berlarut dalam pikirannya abstrak dan tidak berujung. Jika meraih album foto usang yang tergeletak di bawah meja mini, gadis bergamis smile itu lantas membuka lembar demi lembar foto yang tertera di sana. Foto jadul dengan latar hitam putih itu membuat pikirannya melalang buana jauh ke belakang. Jika tersenyum saat mendapati foto dirinya, Sani juga kedua orang tuanya yang tengah tersenyum. Di foto itu mereka tengah merayakan ulang tahun Cika yang ke-5 tahun. Lalu di lembar selanjutnya, foto itu memperlihatkan wanita parubaya yang memakai kebaya khas Jawa juga kain jarik. Rambutnya disanggul rapi, difoto dari samping dengan background masih hitam putih. Jika mengusap foto itu, air matanya menitik. Ada sesak yang tidak bisa dijelaskan. Eyang, Cika kangen. Pagi datang dengan sambutan mentari yang menyembul secara malu-malu. Sinarnya yang menerobos pepohonan membuat pantulannya apik. Burung yang terbang dengan suara kicauan membuat suasana kian mendukung. Embun segar masih menempel di atas dedaunan dan rumput yang terlihat memanjakan mata. Jalannya tidak terlalu ramai. Beberapa muda-mudi berjoging ria sambil berceloteria. Cika dan Sani memakai hoodie berwarna senada, putih gading dipadukan dengan celana training berwarna hitam. Kedua kakak beradik itu berlari santai sambil mengobrolkan apa saja. Rambut keduanya yang diikat ponytail tertempa angin pagi yang segar. Yang Mbak Gemar kemarin itu dia memang udah lama di situ. Dia sejenis lelembut dari kumpulan orang-orang meninggal yang pernah kecelakaan di jalan dekat sekolah kita. Energinya emang negatif, tapi selama kita nggak ngusik dia nggak akan nyerang. Makanya tiap perjalanan kita emang harus banget berdoa dulu, minta keselamatan dan dijauhkan dari gangguan metafisik kayak gitu. Sani mengangguk paham. Walaupun dia peka, dia masih belum bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Tidak seperti Cika yang di umurnya baru 17 tahun namun kemampuannya sudah hampir setara dengan Eyang Sukma. Asal Mbak tahu aja, ada buto ijo yang jadi penguasa di area sekolah. Mbak tahu kan belakang sekolah yang ada sumurnya itu? Nah itu tempat dia berdiam diri. Aku pernah ketemu sama dia, buto ijo lanang. Dia juga nggak ganggu tapi nggak suka sama murid laki-laki yang suka kencing sembarangan di belakang sekolah. Makanya beberapa murid Badung suka tiba-tiba demam setelah habis kencing di sana. Cika kembali bercerita lagi, dia masih kelas 10 tapi sepertinya Cika sudah kenal dengan seluruh penghuni gaib di wilayah SMA Horizon. Kalau buta ijo itu Mbak juga pernah lihat waktu persami dulu. Dan itu pertama kali Mbak lihat yang namanya buta ijo. Mbak kira buta ijo itu visualnya ya kayak buto gitu dek. Ternyata kepalanya aja yang mirip buta, badannya ular gede banget warna hijau. Ucap Sani sambil mengusap keringat di pelipisnya menggunakan handuk kecil yang terkalung di leher jenjangnya. Gak semua bertubuh ular kok Mbak. Ada juga yang tubuhnya kayak raksasa besar gitu, tapi memang lelembut ini biasanya sama orang-orang bodoh dijadikan buat media pesugihan.
Memang uang yang didapat banyak, tapi hasil dari semua itu ada sesuatu yang harus dibayarkan. Tumbalnya gak main-main. Manusia loh mbak, dan biasanya yang dijadikan tumbal itu orang-orang terdekat dari si pemuja. Ngeri kan? Sani mengangguk-angguk, lalu keduanya berhenti di pinggir jalan. Jika ingin membeli air mineral di warung seberang, dia kehausan. Mbak mau ikut nggak? Aku pengen beli air mineral, haus banget. Sani langsung menggandeng lengan adiknya itu. Ayo deh, Mbak juga pengen beli permen. Keduanya menyeberang jalan dan berlari kecil di warung pinggir jalan. Cika membeli 2 botol aqua dan 1 kantong plastik permen berwarna ungu. Sani memang penyuka permen, apalagi jika sedang menyetir. Sani akan mual jika tidak memakan permen. Itu sudah menjadi ciri khas Sani sejak dulu. Jika duduk di bangku kayu yang diletakkan di depan warung, membuka tutup botol air mineral itu lantas meneguknya hingga airnya berkurang setengah. Sani sibuk dengan ponselnya, sekedar bersuah foto untuk dibagikan di laman jejaring sosialnya. Matahari mulai terlihat tanpa malu-malu, sinarnya menerobos melewati seng yang bolong-bolong dari atas warung. Jalanan yang tadinya sepi mulai terlihat ramai, kendaraan berlalu lalang di sepanjang jalan raya. Siapa bilang Cika dan Sani berjoging di taman? Mereka berjoging di sepanjang jalan raya. Karena setiap setelah berjoging, Sani pasti akan selalu mengajak Cika untuk membeli nasi jagung kesukaannya di daerah pasar yang tidak jauh dari warung ini. Yuk balik, ajak Sani sambil menutup kembali tutup botol aquanya. Cika mengangguk lalu beranjak dari bangku kayu itu. Namun sejurus kemudian suara seperti benda keras yang terbentur juga teriakan histeris dari orang-orang sukses membuatnya terkesiap. Beberapa bapak-bapak tukang ojek yang mangkal di dekat warung berbondong-bondong menuju ke arah jalanan yang kini sudah dikerumuni banyak orang. Lalu tak lama dari arah jalan melintas truk dengan kecepatan lumayan tinggi. Teriakan beberapa pemuda untuk menghentikan truk itu menggema menembus kabut pagi yang mulai menipis. Ada kecelakaan tabrak lari mbak. Astagfirullah, yuk lihat dulu deh. Cika dan Sani berlarian ke arah kerumunan orang. Mereka berdua ikut berdesakan bersama manusia-manusia yang mengerubungi korban. Sani terkesiap, tubuhnya melemas dengan perut yang mendadak mual. Cika langsung memeluk tubuh Sani dari samping dan Sani spontan memalingkan wajahnya, bersembunyi di balik ceruk leher adiknya. Innalillahi, ucap Cika saat melihat korban yang sudah tergeletak tak berdaya. Darah segar bersimbah di sepanjang jalan. Tak lama berbunyi sirine dari mobil polisi terdengar menembus ocehan para manusia yang masih berkerumun. Cika dan Sani mundur dan mulai sedikit menjauh dari tempat kejadian. Mata Cika menatap ke sekitar. Lalu pandangannya jatuh pada kakek tua yang bertapa di atas sebuah batu. Kakek tua yang tentu saja bukan manusia itu tahu jika Cika dapat melihatnya. Ada yang sengaja mendorong. Kakek tua itu berkata, tapi tentu saja Cika dan kakek tua itu berkomunikasi lewat batin. Jadi jika orang lain yang melihat Cika, mereka pasti hanya berpikir Cika sedang melamun. Sinten bah? Kakek tua itu tidak menjawab, namun kepalanya menengok ke arah samping. Mata Cika bergerak ke arah yang ditunjukkan kakek tua lewat gerakan kepalanya itu, dan seketika matanya membulat sempurna. Ada perasaan ganjil yang kini menyergap saat dia melihat seseorang yang dia kenal tengah berdiri di pinggir jalan sambil memamerkan semberik yang terlihat abnormal. Bagaimana mungkin di tengah hiruk-pikuk kecelakaan yang baru saja terjadi, orang itu hanya berdiri dengan tatapan datar, juga semberik yang terlihat ganjil itu. Astaga dek, kamu mau kemana eh? Sani berteriak saat Cika tiba-tiba melesat dan berlari begitu saja. Dia menerobos beberapa orang yang masih berkerumun hingga membuat orang-orang itu bersumpah serapah karena kelakuan Cika yang dianggap tidak sopan. Orang itu, orang yang Cika lihat tiba-tiba menghilang di tikungan jalan. Cika berdiri sambil mengatur napasnya, matanya menyisir ke segala arah namun hasilnya nihil. Dia sama sekali tidak menemukan orang itu. Cika berdecak lalu berjalan lunglai dan duduk di depan toko penjual perabotan. Dek, ya ampun, kamu kenapa sih? Ngejar siapa? Sani dari arah trotoar langsung menyembur adiknya itu begitu sampai dan duduk di dekat Cika.
mengatur napasnya yang naik turun karena tidak bisa menyamai tempo cepat lari dari sang adik. Mbak capek nih ngikutin kamu. Sumpah ya, gara-gara kamu lari-larian gitu kita jadi agak jauh posisinya dari pasar. Pasti ibu penjual nasi jagungnya udah pulang. Sani menggerutu yang membuat Cika hanya memutar malas bola matanya. Mbak, apa? Kamu tuh lihat apa, ngejar siapa? Tadi aku lihat Jinan. Malam menggaungkan gema misteri yang terbungkus oleh pekatnya kegelapan. Dini hari ini Cika masih betah duduk berhadapan dengan laptop. Sorot dari layar laptop yang menyala menyinari wajahnya yang ayu rupawan. Entah apa yang dia cari, namun sepertinya hal itu tidak dia temukan pada benda elektronik di depannya. Decitan dari kursi belajar yang dia duduki seketika berbunyi saat Cika meregangkan tubuhnya. Dia sudah hampir 2 jam duduk sambil terus menatap benda elektronik itu. Alunan lagu dari boyband Korea masih mengalun di tengah keheningan. Lantas Cika menguap, lalu mengucek matanya yang mulai mengantuk. Pantas saja dia mengantuk. Ini sudah hampir jam 2 dini hari. Bahkan Sani sudah 2 kali mengigau. Cika melirik ke arah ranjang tempat kakaknya tertidur pulas. Dengkuran halus terdengar menyapu telinga Cika. Tak ingin berlama-lama terjaga, Cika menutup laptopnya, lalu melangkah ke arah ranjang. Naik ke atas ranjang itu dan mulai merebahkan diri. Dia menarik selimutnya hingga sebatas dada. Matanya masih terbuka dan menatap ke dalam langit-langit kamar yang remang. Helaan napas keluar dari mulut gadis bergamis smiley itu. Pikirannya kembali melalang buana. Lambat laun, matanya mulai berat lalu menutup disertai deru napasnya yang teratur. Cika terlelap begitu saja kendati musik MP3 player yang masih memutar lagu dari Westlife, My Love. Samar-samar terdengar deburan ombak yang memecah bebatuan karang. Semilir angin menerpa wajah Cika, matanya masih menutup sempurna. Perlahan gadis itu bergerak karena terusik dengan suara deburan ombak yang menyapu telinganya. Lalu bau amis khas pantai yang seperti menusuk-nusuk hidungnya. Mata cerah itu perlahan terbuka, lalu mengerjap memfokuskan apa yang dia lihat. Cika tersentak kaget, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia tidak salah lihat, dia berada di pinggir pantai. Semilir angin menerbangkan helaian rambut panjangnya yang tergerai. Cika bangkit dan berdiri dengan pikiran bingung, juga wajahnya yang kini terlihat linglung. Dia masih mencoba mencerna semuanya. Baru saja dia tertidur di kamarnya. Mengapa sekarang dia bisa berada di pinggir pantai? Hamparan pasir putih terlihat seperti lukisan estetik yang Cika sukai. Dan kini kedua kakinya yang tidak beralaskan apapun menginjaknya. Cika perlahan berjalan, yang dia lihat hanya pantai yang seperti tak berujung. Suasananya hening namun menenangkan, hanya ada Cika yang berada di sini. Dari kejauhan terdengar bunyi gemerincing seperti kereta kencana. Cika menghentikan langkahnya, berdiri sambil memeluk dirinya sendiri karena terpaan angin yang membuat tubuhnya kedinginan. Suara gemerincing itu semakin jelas terdengar bersamaan dengan sebuah cahaya terang yang kini memancar dari tengah pantai. Cika memundurkan langkahnya, namun entah mengapa dia tidak bisa mundur lagi. Seperti ada kaca pembatas yang terpasang di belakang tubuhnya. Air pantai yang tadinya tenang perlahan mulai bergejolak, lalu dari tengah-tengahnya itu muncul ombak yang sangat besar, disertai moncong seperti ular naga yang keluar dari bawah air. Menyembul ke atas, cahaya terang berwarna hijau itu berpendar, membuat Cika memejamkan matanya karena silaunya. Kehebohan air yang bergejolak berangsur-angsur mulai tenang, digantikan dengan suara tembang yang membuat mata Cika seketika terbuka. Di tengah pantai, 2 ular naga bersisik emas menarik sebuah kereta kencana. Kanjeng Ratu Kidul. Cika langsung bersimpuh tatkala sosok perempuan dengan pakaian khas Jawa turun dari kereta kencana itu. Kecantikannya tiada tara, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bangun anakku. Suara lembut yang menenangkan itu membuat Cika mendongak dengan mata yang berkaca-kaca.
Kanjeng Ratu Kidul yang memegang pucuk kepala Cika membuat gadis itu bangkit. Dia kini bisa melihat jika Kanjeng Ratu Kidul ditemani Dayang dan juga prajurit-prajuritnya yang semua perempuan. Akan ada sesuatu yang besar yang menunggumu. Kamu harus siap. Apa itu, Ibunda? Tanya Cika, tidak mengerti dengan maksud perkataan beliau, namun Kanjeng Ratu Kidul hanya tersenyum. Lalu memegang pucuk kepala Cika dan sedetik kemudian percikan cahaya muncul begitu saja. Cika berteriak hebat dan jatuh lunglai di atas pasir. Tubuhnya menggelijang karena tiba-tiba rasa panas menggerogoti tubuhnya. Lama-lama kesadaran Cika menurun. Kedua matanya perlahan menutup. Samar-samar dia masih bisa melihat Kanjeng Ratu Kidul naik ke atas kereta kencana. Dan saat kedua matanya menutup sempurna, hanya gelap pekat dan kekosongan. Tubuh Cika tersentak, dia jatuh terduduk di atas lantai yang dingin. Bau perabotan lama yang berdebu menguar begitu saja, membuat Cika spontan menutup hidungnya begitu saja. Cika bangkit dan menatap ke sekitar. Di pojok ruangan terlihat ada pintu yang sedikit terbuka, membuat semburat cahaya kekuningan masuk ke dalam ruangan antaberanta ini. Cika berlari kecil dan keluar dari ruangan yang gelap dan pengap itu. Begitu sampai luar, bibirnya membulat sempurna. Dia berdiri dengan mata yang menatap lurus ke depan. Perpustakaan rumah. Lalu matanya mengedar berkeliling ruangan. Perpustakaan rumah memang salah satu tempat favorit Cika dan juga Sani. Tapi tunggu, seperti ada yang terlihat ganjil di ruangan ini. Meja kayu, rak buku, beberapa pajangan, juga cermin besar yang terletak di sudut ruangan. Cermin besar. Seingat Cika tidak ada cermin besar yang terletak di perpustakaan rumah. Cika berjalan perlahan. Tangannya mengusap meja kayu yang terlihat mengkilap. Meja kayu ini juga tidak ada di ruangan perpustakaan rumah. Kursi kayu dengan ukiran khas Jepara itu juga tidak ada di perpustakaan rumah. Cika menoleh ke kalender yang tergeletak di salah satu rak buku. November 2001. Shit, aku di masa lalu. Langkah kakinya terhenti saat sayup-sayup dia mendengar suara dari beberapa orang yang tengah berbincang. Dia mengikuti suara itu hingga kakinya berhenti di depan sebuah area seperti ruang tamu, di mana di situ terlihat ada dua perempuan parubaya yang tengah ngobrol, dan salah satu perempuan parubaya itu Cika mengenalinya. Itu Eyang Sukma yang tampak terlihat muda.